sang penerang, Kau sang penolong. Semua manusia kuasa-Mu Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang bisa, semua itu karena-Mu. Kau sang penerang, Kau sang penolong, semua manusia kuasa-Mu. Tiada daya upaya bagi manusia, kekuatan hanyalah milik Tuhan. Ku berserah, aku bersujud, ku menangis, aku menanti ampunan-Mu Tuhan atas semua dosaku. Ku berserah, aku bersujud, ku menangis, aku menanti ampunan-Mu Tuhan atas semua dosaku. Tiada yang lain, tiada yang bisa, semua itu karena-Mu Tuhan. Kau sang penerang, Kau sang penolong, semua manusia kuasa-Mu Tuhan. Tiada daya upaya bagi manusia, kekuatan hanyalah milik Tuhan. Ku berserah, aku bersujud, ku menangis, aku menanti ampunan-Mu Tuhan atas semua dosaku. Ku berserah, aku bersujud, ku menangis, aku menanti ampunan-Mu Tuhan atas semua dosaku. Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini coba saya mau sharingkan teman-teman dengan temanya hiduplah sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan, baik di dunia saat ini maupun di akhirat nanti, teman-teman. Ini maksudnya apa ya, teman-teman? Jadi kalau kita bicara hidup tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan rancang dan kehendaki, yang dikhawatirkan itu ya akhirnya hidup dengan cara-cara duniawi, teman-teman, dengan seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal, tidak mengerti akan Tuhan maupun akan firman Tuhan, teman-teman. Nah, ini sebelumnya, teman-teman, sebelum masuk ke draft, saya coba bacakan di kitab Mazmur dulu, teman-teman. Kitab Mazmur itu ini isinya jadi apa ya? Jadi
pemikiran-pemikiran orang-orang yang mau benar itu kadang-kadang jadi bimbang, ragu sendiri karena menganggap bahwa kehidupan orang fasik itu kok mujur-mujur saja gitu, tidak pernah ada masalah. Nah ini saya coba baca di kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 20, dan nanti kita lanjut teman-teman di kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai 22 teman-teman. Coba kita mulai dulu dari kitab Mazmur teman-teman. Kitab Mazmur pasal 73 teman-teman. Judul perikopnya teman-teman di sini bunyinya pergumulan dan pengharapan teman. Pergumulan dan pengharapan gitu. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi belum apa-apa ayat 1 udah katakan begitu teman. Jadi kalau hati kita tidak tulus, hati kita tidak bersih gitu, ya Tuhan dan firman Tuhan itu akhirnya jadi tidak bisa apa ya teman, tidak bisa berguna gitu, karena memang ketulusan dan kebersihan hati kita tidak ada gitu. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Nah ini mulai nih teman. Kalau kita bicara kita tidak tulus dan tidak bersih, nanti akhirnya seperti itu teman-teman. Jadi kita jadi cemburu gitu kepada orang-orang dunia yang ngomong itu seenaknya aja gitu, kayak pembual gitu, dan nasib mereka kok kelihatannya mujur-mujur saja gitu. Nah kita cemburu teman, nggak bisa nerima itu gitu. Kenapa? Balik lagi karena hati kita tidak tulus dan bersih gitu tuh. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Jadi kalau kita lihat orang dunia, mereka tidak sakit kok, tidak ada apa-apa gitu, mulus-mulus aja, sehat dan gemuk tubuh mereka. Tuh bahkan katakan begitu gitu. Ya mereka orang dunia itu tidak melakukan firman Tuhan, sehat dan gemuk gitu. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain gitu. Jadi orang-orang fasik ini kok tenang-tenang aja gitu. Maksudnya orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, teman-teman, orang yang tidak mengenal firman Tuhan, orang yang tidak mengerti Tuhan dan firman Tuhan, dan orang yang memang tidak melakukan firman Tuhan gitu teman-teman. Jadi orang fasik kita kategorikan seperti itu gitu. Dan mereka tidak mengalami kesusahan manusia gitu, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Nah, karena mereka itu tidak pernah mengalami kesulitan apa-apa dalam hidupnya teman-teman, akhirnya mereka jadi congkak teman-teman. Orang fasik ini jadi congkak, dan apa-apa pengennya melakukan tindakan dengan kekerasan itu, karena mereka merasa menang terus teman-teman. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengatang-matai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Jadi hal-hal yang malah nggak benar itu ya malah jadi diadalkan gitu loh. Ya, bahkan mereka dengan tinggi hati malah memeras orang-orang yang belajar hidup benar teman-teman. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi gitu. Jadi mereka tidak sama sekali, kalau diumpamakan di sini mereka membuka mulut melawan langit, maksudnya langit di sini ya Tuhan dan firman Tuhan teman-teman. Mereka membuka mulut melawan Tuhan dan firman Tuhan gitu. Dan lidah mereka membual di bumi, dan mereka yang ngomong dengan pikiran, perasaan, kehendak mereka aja, dengan jiwa mereka aja, dan mereka tidak pernah mikir, mempertimbangkan atau mengenal gitu, mengerti akan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Mereka tetap ngotot dengan pikiran, perasaan, kehendaknya mereka sendiri teman-teman. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Nah, waktu mereka membual segala macam itu, malah orang-orang dunia jadi tertarik kepada mereka gitu. Ya bahkan orang-orang dunia pada datang kepada tipe orang fasik yang tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini teman. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Jadi mereka malah nuduh, Allah ngerti apa sih gitu? Ya, pertama Allah ada nggak ada juga nggak masih tanda tanya untuk mereka gitu ya. Keberadaan Tuhan Allah ada buat mereka orang fasik itu tanda tanya teman.
bisa disebut ada atau tidak ada gitu. Kalaupun misalnya Tuhan Allah dianggap ada gitu, terus emangnya Tuhan Allah bisa gitu berbuat sesuatu sampai benar-benar terjadi di dunia ini gitu. Ya itu yang di benaknya orang fasik itu seperti itu teman. Mereka berkata bagaimana Allah tahu hal itu, ya apakah Allah tahu gitu apabila kita berbuat yang anggaplah tidak baik di mata Allah gitu, apa Allah tahu gitu? Dia nggak percaya itu. Adakah pada yang maha tinggi? Emangnya Tuhan ngerti yang mana yang benar mana yang salah gitu. Dan jadi ya semua akan begitu teman. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya gitu. Jadi orang fasik itu cuma nggak pernah mikir bagaimana hidup untuk lebih percaya bahwa Tuhan itu ada, bagaimana hidup untuk lebih benar dengan mengikuti perintah dan peraturan Tuhan dalam firman-Nya, hidup bagaimana untuk mendapatkan janji-janji Tuhan, hidup untuk masuk ke dalam jalur rancangan dan kehendak. Mereka tidak pernah mikir begitu teman. Yang mereka pikir itu bagaimana mereka menambah harta benda saja gitu. Karena harta benda itu dianggap satu satu pegangan untuk keamanan maupun kenyamanan hidup di dunia ini teman-teman. Jadi umumnya orang dunia, orang bahkan mungkin orang keyakinan, maksudnya orang keyakinan itu orang yang sudah beragama tapi tetap dengan pola-pola pikir duniawi gitu, ya akan berpikir bahwa orang dunia dan orang berkeyakinan itu akan berpikir bahwa yang penting hidup itu bagaimana bisa mentargetkan sukses duniawi, bagaimana bisa mendapatkan kebahagiaan duniawi, bagaimana bisa mendapatkan hal-hal duniawi yang berupa umumnya harta, tahta gitu ya, dan pemenuhan hal-hal duniawi tadi gitu ya, untuk keamanan kenyamanan hidup di dunia ini teman. Akhirnya harta benda yang namanya harta, tahta dan pemenuhan hal-hal duniawi itu menjadi satu pegangan untuk keamanan dan kenyamanan hidup teman. Nah waktu orang fasik itu mendapatkan ini teman-teman, mentargetkan hidup mendapatkan sukses duniawi dan kebahagiaan duniawi dan hal-hal duniawi gitu, ya akhirnya ya fungsi perlu tidak perlu adanya Tuhan itu, perlu percaya tidak percaya adanya akhirat yang kekal itu sudah jadi tidak penting lagi teman-teman. Karena mereka anggap bahwa hidup itu adalah targetnya adalah di dunia ini gitu ya. Kadang-kadang kalau firman Tuhan katakan umur manusia itu 70-80 tahun pun kadang-kadang mereka nggak pernah pikirkan gitu bahwa 70-80 tahun ini kan akan kita capai gitu teman. Nggak mungkin ya umur kita dari hari ke hari bisa diberhentikan lebih dulu gitu. Nggak bisa kan, umur kita kan terus otomatis kan akan bertambah dengan sendirinya teman. Dan akan mencapai sampai titik 70-80 tahun yang seperti firman katakan. Tapi orang dunia, orang punya keyakinan kadang-kadang nggak pernah sadar bahwa ada parameter umur manusia itu 70-80 tahun teman. Atau mungkin anggaplah di perjanjian lama ada yang katakan umur manusia yang paling lama 120 tahun. Berarti bisa ada 3 parameter kan, umur 70, 80 atau 120 tahun gitu. Meskipun firman tegas-tegas katakan bahwa kita rata-rata berumur 70-80 tahun teman. Tapi orang dunia, orang berkeyakinan kadang-kadang tidak punya parameter itu teman-teman. Jadi hidup itu dianggapnya kekal di dunia ini gitu. Padahal firman Tuhan katakan hidup di dunia ini adalah fana, sementara, seperti menumpang gitu. Dan juga firman Tuhan katakan bahwa apa yang dikumpulkan oleh orang dunia, orang punya keyakinan tentang sukses duniawi, bahagia duniawi, dan hal-hal duniawi, itu tidak ada satupun harta, tahta, dan barang-barang dunia itu yang bisa terbawa ke dalam alam akhirat teman. Tidak ada yang bisa terbawa gitu. Jadi ini yang kadang-kadang kalau orang fasik yang tidak mengerti akan firman Tuhan, ujung-ujungnya ya hidup itu dengan tidak mempertimbangkan nanti di alam akhirat yang seperti Tuhan rancang kehendak itu seperti apa, nggak pernah mikir begitu teman. Jadi ini balik lagi, kita hidup itu mau dasarnya kalau cerita dunia itu kan tidak pernah bicara bagaimana nanti hidup di akhirat teman-teman.
Ya, tapi kalau bicara firman Tuhan itu mengajarkan bagaimana kita hidup di akhirat nanti, tapi juga mengajarkan bagaimana kita hidup di dunia sekarang ini. Jadi beda teman. Kalau firman Tuhan itu mengajarkan kita itu ya bagaimana hidup di dunia saat ini dan juga bagaimana hidup di akhirat saat nanti waktu kita sudah meninggal dunia teman. Tapi kalau dunia kan tidak ajarkan itu teman. Dunia itu hanya mengajarkan bagaimana hidup ya di dalam dalam waktu hidup di dunia saat ini saja, ya hidup nanti di akhirat ya tanda tanya gitu, bahkan tidak pernah dipikirkan, bahkan itu cara bisa dijadikan cara iblis gitu, cara setan ya untuk bagaimana menjebak manusia untuk tidak mengenal, mengerti, serta melakukan firman Tuhan. Waktu manusia tidak mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, kan ujungnya pasti masuk neraka gitu. Yang iblis setan inginkan kan itu teman. Bagaimana manusia itu bukan nyampe masuk ke surga, tapi masuk ke dalam neraka gitu. Makanya iblis bikin jebakan-jebakan di dunia ini teman-teman. Dan semua hal duniawi adalah memang kedaulatannya iblis gitu teman. Memang Tuhan Allah telah berikan kedaulatan duniawi itu untuk iblis, karena Tuhan anggap Tuhan dan kita manusia itu yang Tuhan sudah berikan lebih roh dalam bentuk roh, tubuh, jiwa, roh gitu. Ya ada unsur roh. Sedangkan makhluk lain kan cuma tubuh dan jiwa teman. Tapi manusia itu Tuhan udah siapkan ada unsur rohnya. Dimana kalau unsur roh itu yang bisa hidup itu bukan di dunia ini teman. Roh itu akan hidup di dalam akhirat nanti gitu. Nah cuman di akhirat itu kan terdiri dari dua, bisa masuk ke dalam surga, bisa juga masuk dalam neraka. Nah proses hidup di dunia ini adalah proses bagaimana kita menentukan kita ini masuk nanti setelah meninggal masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga di akhirat nanti gitu teman-teman. Jadi ya semua harus kita perbuat dari saat kita hidup di dunia ini teman-teman. Jadi ini kembali lagi diingatkan begitu gitu ya, orang-orang dunia itu tidak pernah percaya gitu bahwa Tuhan itu tahu segala hal di dunia ini gitu ya. Apakah sampai Tuhan mengetahui ini orang fasik itu berpikir seperti itu teman-teman. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya, yaitu yang dituju hanya bagaimana mengumpulkan harta benda saja teman. Jadi yang dibicarakan ya kurang lebih tahun ke tahun gitu ya, ya akan bicara ya bagaimana soal mengumpulkan harta benda yang bisa dianggap itu adalah sebagai keamanan dan kenyamanan orang-orang dunia itu. Dan teman-teman, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, satu saat teman-teman, apabila kita sudah lebih dalam mengenal Tuhan, sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, kita sudah lebih mampu mengerti firman Tuhan teman-teman. Kita sudah benar-benar berani dan mampu melakukan firman Tuhan. Itu satu saat, satu titik teman-teman. Pengertian kita itu berubah teman-teman. Pengertian yang tadinya kita cuman dari sisi pikiran, perasaan, kehendak kita, jiwa kita saja, satu saat setelah kita lebih dalam mengerti dan mampu mengerti lebih dalam dan mengerti akan firman Tuhan, ya akhirnya Tuhan akan bukakan pengertian firman Tuhan itu dari pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan teman. Nah waktu pikiran, perasaan, kehendak kita diberi pengertian dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, di situ kita akan ngelihat teman, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah di situ kita timbul pengertian dari sisi pengertiannya Tuhan teman, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, maksudnya di tempat-tempat licin ini orang fasik itu Tuhan taruh gitu ya, Tuhan jatuhkan mereka sehingga hancur. Jadi Tuhan tempatkan orang-orang fasik, orang-orang dunia, orang yang punya keyakinan
tapi duniawi itu, punya apa percaya Tuhan tapi duniawi itu ditaruh sama Tuhan di tempat licin sehingga mereka bisa tergelincir dan jatuh hancur benar. Itu yang itu. Tetapi kalau kita yang sebagai orang-orang yang Tuhan bekali untuk mengenal, mengerti dan mampu melakukan firman, kadang-kadang ditaruh di tempat yang tidak licin. Tuhan taruh di tempat yang kasar, di tempat yang berlubang-lubang, bergelombang gitu, dengan tujuan supaya kita jadi dalam hidup ini tidak tergiur oleh tidak ada permasalahan hidup gitu. Ya justru permasalahan hidup ini yang Tuhan pakai sebagai alarm supaya kita tidak tergelincir, teman-teman, supaya kita tidak terjatuh, kita tidak hancur gitu. Jadi ya Tuhan ciptakan permasalahan-permasalahan untuk orang yang percaya Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, justru dalam bentuk permasalahan-permasalahan supaya kita tidak tergelincir, teman-teman. Tapi kalau kita belum mengenal, mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, kadang-kadang kita jadi kesel sendiri gitu, seperti yang tadi awal-awal cerita di kitab 47:3 tadi kan. Jadi kita ngelihat orang fasik itu kok enak-enak aja gitu, padahal bukan enak-enak gitu, karena mereka Tuhan ciptakan untuk bisa tergelincir dan hancur gitu. Nah Tuhan kan nggak mau kita tergelincir dan hancur, makanya jalannya tidak diberi yang licin gitu. Dan jalan tidak licin, ya berarti ada gelombang, ada bebatuan gitu, ada banyak halangan, sehingga itu yang disebutnya ya permasalahan-permasalahan hidup. Nah justru permasalahan hidup ini yang membuat kita tidak tidur, kita tidak terlalap, kita tidak terbuai, kita jadi tidak tergelincir, ya kita jadi akhirnya tidak hancur. Jadi permasalahan itu malah menjadi satu solusi gitu untuk kita tidak hancur, tidak tergelincir dan tidak hancur, teman-teman. Jadi intinya gitu, teman-teman. Apabila kita sudah mengenal, mengerti akan Tuhan dan firman Tuhan lebih dalam, ya berarti di sini ya sampai kita masuk ke dalam tempat kudus Allah. Jadi pola pikir kita sudah nyampe ke pikiran, perasaan, hendaknya Tuhan dulu, teman-teman. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Jadi kalau orang-orang yang fasik itu, orang dunia itu, orang yang berkeyakinan itu, orang yang percaya Tuhan tapi masih duniawi sekali, tidak dengan hidup, tidak dengan mengenal, mengerti akan firman Tuhan, tidak dengan melakukan firman Tuhan, yaitu akan binasa, dan ujungnya itu akan binasa dalam sekejap, ya lenyap habis oleh karena kedahsyatannya. Kenapa firman di ayat 19 katakan mereka bakal binasa dalam sekejap mata? Ya kembali lagi, teman-teman, karena ukuran sekejap mata itu kan kalau kita bicara melihat orang-orang fasik, orang dunia, orang yang berkeyakinan percaya Tuhan tapi duniawi itu gitu ya, selama 70-80 tahun, teman, kita gitu sebagai manusia apabila tidak tulus dan tidak bersih, kita mikir lama banget loh ya, ini orang kok suksesnya kok nggak tergelincir sih gitu ya. Tapi kalau dari sisi Tuhan yang namanya 70-80 bahkan 120 tahun itu ya tetap Tuhan kategorikan sekejap, teman. Kenapa Tuhan bandingin 70-80 sampai 120 tahun itu sekejap? Karena parameter Tuhan adalah kekal, teman. Jadi 70-80 120 itu buat Tuhan sekejap sekali. Kenapa? Ya karena dibanding dengan kekekalan itu, di mana kekekalan itu tidak pernah ada batas, teman-teman. Nah ini bedanya kadang-kadang polanya manusia dengan Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Kecuali kalau manusianya sudah menjadi manusia baru yang dengan pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan tadi, teman, baru bisa sinkron ya, bahwa sekejap mata itu parameternya apa gitu. Kalau sekejap mata itu parameternya 70-80 tahun dari sisi duniawi gitu, ya lama sekali, teman-teman, 70-80 tahun itu. Tapi kalau bicara 70-80 tahun itu dari sisi kekekalan, ya itu sekejap mata, sebentar sekali, teman-teman. Bahkan di sini dikatakan seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Jadi orang-orang fasik itu nanti satu saat, teman, baru kaget bahwa kok kayak mimpi aja ya, tahu-tahu jatuh gitu, tahu-tahu tergelincir, tahu-tahu hancur, tahu-tahu binasa gitu. Nah cuman kan ya itu momennya kan apa ya, momen-momen seperti itu kan, orang fasik seperti itu ya, kalau memang di saat-saat kematiannya gitu baru bisa sadar, terus apa yang bisa diperbuat gitu ya, apa tidak terlambat gitu ya. Mestinya kan ya orang-orang fasik ini mesti sadar dari saat ini gitu, bagaimana untuk bisa bertobat dan berbalik, teman-teman, untuk bisa hidup sesuai dengan perintah dan peraturan Tuhan, hidup di dalam janji-janji Tuhan, dalam pengharapan terhadap janji Tuhan,
hidup dengan dalam rancangan kehendak Tuhan. Harusnya yang terbaik itu seperti itu, teman-teman. Ini saya sudah bacakan di kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 20, teman-teman. Nah, saya coba masuk, teman-teman, di kitab Roma, teman-teman. Kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai 22, teman-teman. Kitab Roma pasal 4 ayatnya 13 sampai 22, teman-teman. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak juga ada pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Kalau kita simak ayat 16, teman-teman, ya Tuhan itu pengen sekali, teman-teman, kita itu bisa bisa menuai janji-janji Tuhan itu bukan cuma karena perbuatan kita, teman-teman. Jadi Tuhan itu pengen sekali kita itu mendapatkan apa janji-janji Tuhan itu dasarnya dari kasih karunia Tuhan, teman, bukan dari perbuatan kita gitu. Tuhan pengen seperti itu gitu. Nah, ini yang kita mesti perjuangkan, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di bawah kasih karunia Tuhan, bukan karena kita berbuat gitu. Nah, hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu adalah melakukan firman Tuhan dan beriman, teman. Beriman kepada Tuhan seperti Nabi Abraham itu gitu loh. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang yang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini kembali lagi, teman-teman. Jadi kalau seperti ayat 17 juga tertulis seperti itu, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi buat Tuhan itu apapun juga tidak ada yang mustahil, teman-teman. Karena apa yang diucapkan diucapkan dalam arti kata dikonversikan ke dalam bentuk perintah peraturan dan dalam firman-Nya, janji-janji Tuhan dalam firman-Nya itu ya akan nyata, teman. Memang akan ada gitu apabila memang Tuhan sudah nyatakan di dalam firman-Nya itu gitu. Karena dikatakan begitu, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada apabila memang sudah merupakan janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya, Tuhan, teman-teman. Nah, janji-janji itu kan sebenarnya apabila kita lebih dalam mengerti firman Tuhan, kita kan akan mengerti janji-janji Tuhan gitu. Nah, janji-janji Tuhan itu kan menjadi pengharapan buat kita hidup gitu. Mestinya seperti itu gitu, teman. Dan apa di sini dikatakan kembali lagi gitu, dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi apa yang sudah dijanjikan dalam firman-Nya itu ya pasti akan ada, teman-teman. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, ini kan cerita janji di firman-Nya seperti itu, dan janji firman itu ya pasti akan menjadi ada gitu, teman-teman. Kalau kita memang mengimani itu, kalau kita percaya ya akan memang Tuhan Allah dan juga ya janji-janji Tuhan Allahnya di firman-Nya itu, teman-teman. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah itu ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal-hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ini karena imannya Abraham ini
Ya sehingga iman Abraham itu disebut ya yang kebenaran itu diperhitungkan sebagai ya Abraham itu diberikan sebagai kebenaran itu. Dan di sini balik lagi di ayat 21-nya dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ya kembali lagi teman, janji-janji Tuhan Allah itu ya adanya di firman Tuhan gitu. Jadi kalau kita mau tahu apa sih janji-janji Tuhan Allah bagi kita, ya kita harus mengenal mengerti akan firman Tuhan. Dan waktu kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, ya kita jadi akhirnya mengenal dan mengerti apa janji-janji Tuhan Allah bagi kita gitu. Dan itu ya akan digenapi ya karena memang ya Tuhan yang membuat itu teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Mazmur pasal 73 1 sampai 20 dan Roma pasal 4 ayat 13 sampai 22. Ini saya coba langsung masuk ke draft aja teman-teman. Niatan hidup bersama Tuhan dan dalam jalan firman Tuhan adalah pergumulan dan pengharapan hanya bagi yang tulus hati dan baik hati, yang mampu manusia umumnya akan cemburu gitu. Jadi kalau cerita kita bicara tulus hati dan baik hati bagi yang mampu teman-teman. Tapi pada umumnya teman, manusia itu akan cemburu kepada pembual dan cemburu melihat kemunculan orang fasik yang tidak mengenal dan tidak lakukan firman Tuhan gitu. Jadi kalau orang yang tulus dan bersih hatinya, mungkin dia tidak terlalu membandingkan dengan orang-orang fasik teman-teman. Tapi kalau karena manusia itu tidak tulus dan bersih hatinya, jadi wajar aja teman-teman, manusia itu akan membanding-bandingkan apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang fasik teman-teman. Ya pasti akan diperbandingkan teman-teman. Orang yang hidup tanpa kaitkan Tuhan dan firman terlihat sehat dan bahagia serta tidak alami kesulitan hidup apapun juga gitu, sehingga mereka sombong dan andalkan kekerasan serta tinggi hati. Itu karena orang-orang fasik ini tidak orang yang belajar untuk hidup lebih benar gitu, maksudnya hidup lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, hidup lebih mau melakukan firman Tuhan gitu. Ya kadang-kadang kalau melihat orang fasik itu bisa cemburu teman-teman, karena mereka tidak pernah ngalamin apa-apa, terkesan seperti itu gitu. Meskipun yang tadi dikatakan setelah nanti kita lebih dalam mengenal mengerti firman Tuhan, kita akan dibukakan oleh Tuhan gitu ya, bahwa ya orang fasik itu memang Tuhan yang ciptakan seperti itu ya dengan maksud supaya tergelincir dan hancur gitu. Tapi kan manusia kan nggak ngerti yang Tuhan maksud itu seperti itu, nggak ngerti gitu. Orang yang tidak mengenal Tuhan sesumbar dan membual di bumi agar orang banyak dapat tertarik percaya dan mengikutinya. Orang yang tidak mengenal Tuhan tidak berpikir Tuhan itu ada atau hidup serta tahu akan apa yang ada dan terjadi di dunia. Jadi bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan seperti itu teman-teman. Yang terpikirkan hanyalah bagaimana menambah harta benda demi capai target kesuksesan duniawi dan juga kebahagiaan duniawi serta dapatkan hal duniawi saja. Jadi orang-orang fasik itu hidupnya cuma begitu teman-teman, dari hari ke hari itu bagaimana mengumpulkan harta benda gitu ya, hal-hal duniawi untuk menjadi keamanan dan kenyamanan mereka teman. Karena pola pikir orang fasik itu ya pola pikir yang cuman bagaimana hidup itu akan berakhir di dunia ini teman-teman, bukan berakhir di akhirat tapi di dunia ini gitu. Nah cuman bedanya bagi orang-orang fasik atau orang-orang yang berkeyakinan ya, maksudnya percaya Tuhan, percaya tuh orang beragama, orang berkeyakinan itu sudah bisa beragama teman-teman. Ya orang yang beragama berkeyakinan bahwa Tuhan itu ada, firman Tuhan itu ada, tapi dengan cara yang kurang tepat kan teman. Karena hidup tidak dengan mengenal mengerti akan firman Tuhan, hidup dengan tidak melakukan firman Tuhan. Nah ujung-ujungnya ya akan merasa begitu teman. Jadi bagaimana hidup itu dari hari ke hari itu, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun itu, bagaimana hidup harus dengan mencari mengumpulkan harta benda itu teman-teman. Karena tidak ada aktiviti lain gitu. Kenapa? Karena harta benda itu akan dianggap sebagai cara gitu, mencari pegangan untuk keamanan dan kenyamanan teman-teman. Parameternya itu teman. Anggapnya apabila harta benda ada di tangan, ya apabila sukses duniawi ada di tangan, ya semua itu bisa teratasi teman-teman. Tapi kan kalau kita lihat kenyataannya, ya orang kaya seperti apapun juga apabila menghadapi kematian ya mati juga sih teman-teman.
Ya nggak bisa gara-gara harta bendanya gitu bisa terhindar dari kematian gitu, dari sakit bisa terhindar dari sakit. Ya nggak bisa gitu, tetap nggak bisa harta benda itu membeli hal-hal yang seperti itu teman-teman. Kedalaman pengenalan dan pengertian serta keberanian melakukan firman Tuhan akan membuka mata hati kita. Oleh karena Tuhan bukakan pengertian dan pikiran perasaan Tuhan akan kesudahan kehidupan mereka. Nah ini yang tadi dikatakan, apabila kita sudah lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan teman-teman, ya kita akan dapatkan pengenalan pengertian firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan teman-teman. Nah waktu kita mendapat pengenalan pengertian akan firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, ya kita otomatis akan bisa lebih mengerti teman-teman. Kenapa Tuhan ciptakan orang fasik itu gitu? Ya orang fasik itu diciptakan Tuhan ya untuk benarnya tergelincir dan hancur teman-teman. Sebenarnya gitu teman-teman. Ya caranya Tuhan seperti itu gitu. Nah untuk kita ya Tuhan ciptakan tidak mau hidup yang dengan cara licin-licin saja, tapi Tuhan sengaja ciptakan banyak gelombang, banyak banyak bebatuan gitu. Ya jalannya nggak halus rata gitu, nggak rata gitu. Nah tujuannya seperti itu teman-teman, supaya dalam hidup ini kita jangan sampai licin ya dan akhirnya tergelincir ya binasa gitu. Ya kita hancur dan binasa. Tuhan tidak mau orang yang mau mengenal Tuhan, mau percaya Tuhan secara pribadinya, mau mengenal firman Tuhan, mau merenungi firman Tuhan sampai mampu mengerti firman Tuhan, mampu dan berani melakukan firman Tuhan. Nah ini Tuhan pasti akan melindungi orang-orang yang tipe seperti ini teman-teman. Ya orang-orang yang seperti ini yang dianggap Tuhan orang yang mau tulus dan bersih hati gitu. Ya Tuhan tidak mau tempatkan orang-orang seperti ini tempat yang licin, jangan sampai tergelincir, jatuh dan hancur binasa teman-teman. Jadi beda-beda perlakuannya gitu. Makanya teman-teman jangan anggap kalau dihadapin permasalahan itu jadi malah diperbandingkannya dengan orang-orang fasik yang tidak pernah alami permasalahan. Tapi kan teman-teman harus tahu ujungnya teman-teman, bahwa ujungnya orang fasik itu ya memang Tuhan bisa ciptakan untuk bisa tergelincir karena licin dan akhirnya ya hancur dan binasa gitu. Pola hidup dan cara hidup orang fasik akan membawa kepatuhan dan kehancuran, kehancuran karena kejatuhan. Pola hidup dan cara hidup orang fasik akan membawa kejatuhan teman-teman dan juga kehancuran, karena Tuhan taruh dan biarkan mereka di tempat yang licin yang tadi dikatakan itu. Mereka akan lenyap dan habis, tetap binasa dalam sekejap, seperti mimpi pada waktu terbangun gitu. Jadi orang-orang fasik itu Tuhan ciptakan seperti itu teman-teman. Jadi hidup itu seperti mimpi aja gitu. Tapi begitu mereka sadar mereka sudah terjatuh hancur dan binasa, ya tidak bisa apa-apa teman-teman. Nah ini jangan sampai makanya kita masuk ke dalam kategori orang fasik teman-teman. Butuh iman seperti Abraham dalam Roma pasal 4 ayat 20 sampai 22 teman-teman, untuk dapat hidup percaya dan taat kepada Tuhan dan firman Tuhan, serta mampu mengerti apa yang Tuhan maksud dalam memprioritaskan dan targetkan hidup sesuai yang Tuhan rancang dan kehendaki, baik hidup di dunia saat ini sampai hidup di akhirat nanti. Nah ini kalau kita menyimak ini teman-teman, coba kita masuk ke kitab Roma teman-teman. Kitab Roma pasal 20 sampai 22 teman-teman. Kitab Roma pasal 20 sampai 22. Di sini firman Tuhan katakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah gitu, dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Itu ayatnya bunyinya gitu teman-teman. Coba sekali lagi saya baca teman-teman. Jadi, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia perkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ini orang-orang yang belajar benar ya, seperti Abraham itu ya seperti itu teman-teman. Iman orang yang beriman seperti Nabi Abraham itu seperti itu gitu. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang
Jadi orang yang benar-benar beriman ini terhadap janji Allah tidak bimbang karena tidak percaya itu gitu, karena tetap percaya dia gitu. Ya, malah yang perkuat dalam imannya dan dia malah memuliakan Allah gitu. Jadi bukannya goyang imannya, malah dia memuliakan Allah, Nabi Abrahamnya, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi iman Abraham ini sampai sekuat ini teman-teman, ya, sehingga penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan gitu. Nah, karena hal ini si Abraham ini, karena iman Abraham seperti ini, maka karena itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, bahwa Abraham ini adalah orang yang benar gitu, orang yang melakukan kebenaran gitu. Nah, ini di firman kitab Roma pasal 4 ayat 20 sampai 22 bunyinya gitu teman-teman. Nah, kalau saya konversikan ke dalam bentuk draft saya gitu, ya, butuh iman seperti Nabi Abraham di kitab Roma pasal 4 ayat 20 sampai 22 untuk dapat hidup percaya dan taat kepada Tuhan dan firman Tuhan, ya, serta mampu mengerti apa yang Tuhan maksud dalam memprioritaskan dan targetkan hidup sesuai yang Tuhan rancang dan kehendaki, baik hidup di dunia saat ini sampai hidup di akhirat nanti. Jadi teman-teman harus tahu teman-teman, firman Tuhan itu bicara bagaimana menuntut hidup kita itu dari dua dunia, jadi di dunia maupun di akhirat nanti teman-teman. Tapi kalau bicara orang-orang duniawi gitu, kan tidak teman-teman. Jadi pola pikirnya hanya bagaimana hidup di dunia ini saat ini gitu. Padahal di dunia ini sementara, ada akhirat yang kekal yang akan kita hadapi. Tapi iblis bisa menutupi orang-orang fasik ini gitu. Ya, sampai orang fasik ini tidak sadar bahwa hidup ini seolah-olah cuma berhenti di dunia ini saja teman-teman. Makanya parameter orang fasik itu bagaimana bahwa hidup adalah dengan target ya cuma di dunia ini gitu. Nah, ujung-ujungnya ya itu teman-teman, cuman tugasnya bagaimana mengumpulkan harta benda di dunia ini. Kenapa? Ya karena memang itu kedaulatannya iblis gitu. Ya karena hal-hal duniawi adalah hak-hak yang Tuhan berikan bagi si iblis gitu. Nah, kalau Tuhan kan tidak pernah menganjurkan hal-hal duniawi yang sekarang, dan hal duniawi itu malah mestinya diperalat gitu untuk bisa menjadi hal-hal kebenaran untuk hal-hal rohani gitu. Mestinya kebalik. Kalau orang dunia kan kebalik teman. Jadi bagaimana memikirkan hal duniawi itu menjadi kebaikan gitu. Tapi kalau bagi rohani, ya hal-hal duniawi itu adalah menjadi alat untuk mencapai kebenaran gitu. Ya itu yang Tuhan inginkan seperti itu gitu. Ya jelas untuk kebenaran itu kan tidak bisa dipungkiri teman-teman, tetap butuh yang namanya hal-hal duniawi itu. Tapi Tuhan tidak mau orang benar itu terjerat oleh hal-hal duniawi sampai akhirnya terjerat, terikat, terkungkung, diperbudak oleh hal-hal duniawi sampai akhirnya ya tidak bisa melakukan firman Tuhan teman, tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya gitu ya, akhirnya tidak bisa masuk dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi pagi ini saya coba sharingkan teman-teman dengan temanya hiduplah sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Jadi jangan sampai kita seperti orang fasik yang hanya berpikir bagaimana hidup di dunia ini saja teman-teman. Nah, kalau kita hidup di dunia yang fana ini saja, ya kita masuk dalam perangkapnya iblis gitu. Karena memang iblis menunggu itu teman-teman, supaya kita tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan perintah peraturan firman Tuhan, sehingga akhirnya tidak melakukan firman Tuhan, ya ujung-ujungnya masuk neraka teman-teman. Itu jebakan iblis bagi manusia-manusia fasik seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap ini, dan apabila memang tertangkap maksudnya dan bisa dianggap berguna, ya coba teman-teman sharekan lagi ke keluarga atau teman yang lain. Oke teman-teman, see you, bye-bye.